simposium tahunan yang bernama Assign 2023 akan dilaksanakan juga pada tahun ini, di mana kami pun mengambil tema bagaimana memperkaya hubungan Indonesia-Jepang mengingat 65 tahun hubungan Indonesia dan Jepang, Pak. Kira-kira dari perspektif pemerintah Indonesia, sektor ataupun bidang strategis yang mana dapat menjadi fokus utama kami pelajar Indonesia di Jepang sehingga kami dapat memaksimalkan kontribusi kami kepada Indonesia, Pak. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Lia. Ya, sains dan teknologi tentu di dalam semua aspek ya. Kita kan sedang membangun energi baru dan terbarukan. Kita sedang membangun sumber daya manusia yang unggul. Kita juga ingin memajukan masalah ekonomi. Ya. Jadi Indonesia memang memerlukan semua, saya kira hampir semua aspek ya, strategi semuanya itu buat Indonesia. Karena memang Indonesia ini kan punya sumber daya alam yang besar sekali, ya. Punya di bidang pertanian kita punya lahan cukup dan bisa segala macam tumbuh-tumbuhan bisa ditanam. Tetapi tentu bagaimana supaya hasilnya lebih baik, punya pertambangan yang orang lain tidak punya. Kita punya batu bara, punya emas, punya bauksit, punya nikel, sudah terbesar kita. Dan ini kita tentu memerlukan tenaga ahli pertambangan yang, dan Indonesia sekarang sedang melakukan hilirisasi. Jadi Indonesia tidak ingin sekarang menjual bahan mentah, ya, dan itu sudah tekad walaupun ada tantangan dari luar negeri, dari Eropa untuk tidak, tapi Indonesia sudah bertekad kita akan melakukan, kalau tidak kita tidak akan menjadi negara maju. Dan itu saya kira memerlukan tenaga-tenaga yang terampil. Dan kita juga ingin menjadi negara yang memiliki tidak low income terus, tapi menjadi negara high income. Dan itu kuncinya sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau strategi semua sektor, saya kira kita sedang membangun yang pertanian, yang pertambangan, yang kelautan. Kita itu punya potensi kelautan yang besar sekali di Indonesia, hampir di semua daerah memiliki potensi. Dari utara, selatan, saya pernah ke Biak. Di sana itu ikan tunanya itu yang paling kecil saja 40 kilo, bahkan ada yang 200 kilo, tapi belum terkelola dengan baik. Ya, belum. Yang hidup dikirim ke Jepang, tapi masih sedikit. Yang beku dikirim ke Amerika, tapi masih potensinya itu baru di satu tempat. Jadi sumber daya kelautan kita itu besar, tapi nah ini memerlukan tenaga yang terampil. Jadi kalau saya, karena itu pemerintah mengharap kalau bisa itu, ya tentu Pak Duta Besar lain pikiran. Tentu pemerintah itu mengharap kalau sudah selesai pulang ke Indonesia untuk mengabdi. Tapi memang ya banyak Indonesia belum bisa memberikan imbalan yang memadai. Ini yang ya banyak yang kemudian masih belum mau pulang, baik karena
ingin bekerja atau mungkin ingin lebih menambah lagi ilmu pengetahuannya. Nah, andai kata pun tidak pulang, tidak masalah, tapi kontribusinya, pemikiran-pemikirannya bisa diberikan. Ada beberapa yang sangat Indonesia berterima kasih. Misalnya salah satu yang sering dilaporkan itu Ainun Najib ya. Ainun Najib itu ahli IT ya. Dia tidak berada di Indonesia, dia di luar negeri, tapi pikiran-pikirannya terus, bahkan yang mendesain pemilu ya. Ya, awal pemilu itu juga dia di luar negeri tapi pikirannya disampaikan. Mungkin itu juga ya. Saya kira persatuan pelajar Indonesia di Jepang bisa melihat mana ya tenaga-tenaga yang ada di Jepang yang bisa disumbang kepada pemerintah untuk kemajuan bangsa ini. 2045 itu saya kira tidak lama lagi. Jadi tinggal berapa ya? 20 tahun itu pendek sekali itu. Jadi perlu ada akselerasi, perlu percepatan. Ya. Jadi Indonesia emas 2045, 100 tahun itu kita ingin sudah siap untuk take off semuanya itu. Nah ini perlu ada gagasan-gagasan, pikiran-pikiran yang cerdas.